Shalom, jumpa lagi di Klava Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-35. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Allah, untuk hari ini di sepanjang kehidupan kami, Tuhan telah memberkati kami. Maka kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus ya Allah, sehingga kami mampu menangkap ketika Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikannya, Tuhan memberkati, sehingga kami yang mendengarnya mampu untuk melakukan kebenaran firman-Mu seturut kasih dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Perikop dari bagian firman Tuhan bagi kita di saat ini, Petrus akan menyangkal Yesus. Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-35 yang berbunyi demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Lalu berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku dibangkitkan, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Tema kita, Petrus akan menyangkal Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca saat ini berbicara khusus. Secara khusus kita lihat dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai ayat 35. Di sini hendak menjelaskan kepada kita bahwa semua yang akan dialami oleh Yesus lewat penderitaan, bahkan pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya Yudas Iskariot, dan penyangkalan yang dilakukan Petrus sampai pada kematian dan kebangkitannya, semuanya ini disampaikan Yesus kepada mereka. Kita lihat dari bagian firman Tuhan yang kita baca secara khusus di ayat 31 sampai dengan ayat 35. Jelas sekali bagi kita. Lalu di ayat 31 dikatakan, Yesus memberitahukan murid-muridnya bahwa malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya apa yang akan terjadi pada dirinya dan apa yang akan dialami oleh Yesus. Yesus sendiri tidak menutup matanya terhadap kenyataan yang ada, karena Yesus melihat apa yang akan terjadi tidak dapat dihindarkan, tetapi ia tetap menjalaninya. Sebab itulah yang telah direncanakan Allah demi keselamatan manusia. Oleh sebab itu, Yesus juga memberitahukan mereka bahwa ia akan mati dan disalibkan. Yesus juga memberitahukan mereka, Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya
bahwa ketika gembala akan dibunuh, maka kawanan domba akan tercerai-berai. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diberitahukan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu terjadi. Sebelum terjadi, Yesus mendahuluinya. Yesus memberitahukan kepada mereka. Di sini dari bagian firman Tuhan, Yesus juga memberitahukan tentang kematian sampai pada kebangkitan. Yesus memberitahukan dia akan bangkit dan mendahului mereka ke Galilea. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus selalu memandang lebih jauh. Sebelum Yesus disalibkan, semuanya Yesus menyampaikan secara jelas kepada murid-muridnya. Karena kemuliaan yang akan diperoleh, walaupun ia harus menanggung penderitaan. Pada akhirnya Bapak Ibu dan saya, apa yang Yesus sampaikan itu terjadi. Dari bagian firman Tuhan ini juga Yesus menyampaikan atau Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa Petrus akan juga menyangkal Yesus. Tetapi jelas sekali bahwa dalam bagian firman Tuhan, Petrus katakan bahwa sampai mati pun dia tidak melakukannya. Tetapi pada akhirnya juga kita lihat bahwa Petrus menyangkal Yesus. Dalam penyangkalan Petrus, kita juga harus mengingat bahwa Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Penyangkalan Petrus mengalami pertobatan yang mendalam, dan Yesus menerima kembali Petrus dengan kasih-Nya yang besar. Walaupun Petrus sudah menyangkal Yesus, tetapi Yesus mengampuninya, dan Yesus menerima Petrus. Petrus bertobat, Petrus menyerahkan totalitas kehidupannya secara sungguh-sungguh kepada Allah. Kita lihat bahwa selanjutnya Petrus dengan taat dan setia untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena memang dia telah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah penyangkalan Petrus terhadap Yesus dan dia kembali untuk bertobat, ini mau mengajarkan kita bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar bagi Allah untuk diampuni jika kita dengan tulus bertobat. Ya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya seringkali kita juga ada pada bagian ini melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita datang sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat dan menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita juga menerima pengampunan. Bapak Ibu dan saya, kita telah diampuni oleh Yesus Kristus. Yesus telah mengampuni kita melalui proses penderitaan sampai pada kematian dan kebangkitan. Bapak Ibu dan saya, kita telah diselamatkan. Maka ketika kita diselamatkan, janganlah kita kembali kepada dosa yang sama, tetapi kita memberi diri kita untuk dipimpin, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dan kita juga taat setia. Kalau Yesus taat kepada Allah untuk menanggung setiap penderitaan kita, marilah kita memaknai ini dengan bersungguh-sungguh. Ketika mendengarkan firman Tuhan, berilah hidupmu, berilah hatimu dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan, sehingga hidupmu diubah oleh kebenaran firman-Mu dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Biarlah lewat Roh Kudus menolong, memimpin dan menuntun kami, sehingga kami mampu untuk merenungkan firman Tuhan dan belajar untuk taat. Ketika Yesus taat sampai mati untuk menyelamatkan kami dari setiap dosa, biarlah kami juga memberi hidup kami untuk taat hanya kepada Tuhan lewat hidup, kerja dan pelayanan kami. Dan di dalamnya kami terus diberkati Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klapa Sukacita di hari ini, Tuhan memberkati di setiap hidup kami, sehingga kami tidak menjadi pendengar, tetapi mendengar
merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Shalom.